Iya, oke. Yes. Gratis. Saya izin live ya, Pak Nuk, Oke, Pak baik. Pak Yusuf. Terima Iya, kasih, Bu. Bu. Selamat Oke. bekerja dan Iya. semoga sukses selalu. Oke. Terima Terima kasih, kasih Pak Bu. Yusuf. Ya, Pak Nuk, thank Selamat you Pak malam. Nuk. Ya, ya, selamat malam. selamat malam. Ya. Jadi gitu ya Pak, saya ulangi aja coba ceritanya ini ya. Jadi dulu saya memang kerjanya sebagai di lembaga manajemen. Terus terang aja memang saya kurang bisa mendalami gitu ya di bidang manajemen gitu. Karena saya memang kelihatannya tertarik dalam bidang programming. Kemudian belakangan saya dalam tahun-tahun terakhir saya pensiun, saya memang di dekat dengan IT gitu. Jadi saya masuk di bagian bahkan sampai bulan terakhir saya itu duduknya di bagian IT, bagian IT. Jadi memang itu terkait dengan minat gitu ya. Terus kan ketika berdoa, saya kan minta ditunjukin jalan lah bagaimana untuk pekerjaan berikutnya ini, apakah saya pensiun atau setelah pensiun bagaimana. Tapi memang karena keluarga masih memerlukan biaya, jadi saya harus bekerja. Jadi kemudian emang kalau Tuhan yang kasih jalan itu memang selalu dimasukkan plung di dalam suatu tantangan biasanya. Enggak terus gampang gitu, tapi suatu jalan yang dikasih tantangan supaya kita belajar, dan sambil belajar itu kita dapat mendalami bidang itu. Nah, itu saya dapat pekerjaan pertamanya sebagai orang fungsional. Orang fungsional itu hanya menjelaskan aja gitu ya, kata Bapak tadi, hanya menjelaskan sistemnya kayak begini gitu kan. Hanya cara bekerjanya, secara kalau udah dipakai gitu, cara ngisinya ya seperti begini, ini untuk apa gitu kan, fungsional. Saya direkrutnya atau itu di Bali. Dan itu di tempat yang baru, saya berjuang sekali gitu ya. Dan yang lebih repot lagi, bosnya itu minta saya menerapkan secara full. Bukan hanya ini, tapi dicocokkan bukan hanya fungsional yang ada dari yang ada, sistem yang ada, tetapi minta dicocokkan dengan kebutuhan mereka secara spesifik. Jadi sistem itu perlu modifikasi ya kalau gitu. Ya, banyak yang bisa harus dimodifikasi, dan sistem itu memang sangat fleksibel Pak, bisa dimodifikasi sendiri. Kalau kita tahu caranya, kita bisa otak-atik sendiri, kita bikin sendiri pun bisa. Tampilan-tampilan formnya, apanya itu kita bisa create. Modul-modulnya kita bisa bikin sendiri. Nah, saya berjuang tuh Pak. Pertamanya itu ya dimarahin Pak. Saya rasanya kok putus asa saya. 1 bulan pertama itu waduh, nggak tahu apa-apa, saya merasa itu nggak tahu bagaimana harus menuruti maunya bosnya itu. Bosnya orang Perancis, jadi dia sangat strict dan maunya banyak, minta ini diterapkan, minta itu diterapkan, minta ini dicocokkan dengan kebutuhan mereka secara spesifik. Ada flowchart-nya gitu, minta tahu bisa nggak membuat ini supaya bisa spesifik seperti ini gitu. Nah, sistem yang dari dia omong Inggris tapi ya. Ya Inggris semua. Nah itu Inggris lagi. Jadi itu tantangan tersendiri ya. Jadi saya sangat berjuang, sangat struggle untuk bisa hidup, bisa bertahan ya. Struggle juga untuk bisa melaksanakan apa yang diminta oleh dia gitu. Dari yang hanya fungsional, kemudian saya berkembang menjadi masuk ke dalam sistemnya, kemudian berusaha mengubah-ubah dalamnya itu, kemudian saya belajar jadi programmer beneran Pak. Itu yang apa saya pelajarin jauh-jauh hari sebelumnya, itu diterapkan selama 6 bulan ini, 5-6 bulan ini saya
kayak dipaksa untuk mengerjakan itu, saya diterjunkan di situ, saya diminta itu, dan wah itu setengah mati ya. Karena saya di Bali, saya kan tidak bisa naik motor, jadi harus naik motor, harus sewa naik Gojek gitu ya. Ya, Gojek tuh problemnya sering kalau hujan gitu. Waktunya nggak pas ya. Kalau musim hujan dia tuh kadang susah sekali dapatnya. Ya, jadi saya sering naik Gojek, tahu sendiri lah Pak, naik motor, naik Gojek gitu ya, hujan-hujanan gitu. Saya udah biasa gitu. Hujan-hujanan udah biasa saya. Pulang pergi kantor, bayangin orang pensiunan gini pulang pergi kantor hujan-hujanan Pak. Bali itu sering sekali hujan. Jadi seperti itu. Jadi saya perjuangan, makan juga nggak semudah yang saya dapat seperti di Jakarta kan, gampang gitu cari makan. Di sini kadang-kadang nggak susah nyari makan. Iya. Ya, tapi akhirnya dari semua itu saya belajar untuk bisa jadi programmer beneran gitu. Ya. Ya survive kan. Survive ya sampai hari ini. Tapi ya saya dalam beberapa bulan ini kadang-kadang galau gitu. Wah kok jadi begini terus. Nah tiba-tiba saya dapat panggilan ini, saya coba ini kalau ini sekarang ini perusahaan internet, perusahaan software program itu gitu. Perusahaan software. Pak Nuk, sebentar. Kayaknya Ya. Bu Poni mau masuk tuh di. Sudah masuk tadi, Sudah keluar masuk? lagi. Ya. Oh ya. Nggak bisa, itu keluar lagi tadi. Oke, jadi yang kalau pindah lagi ke Jakarta, Pak Nuk, nanti perusahaan apa tuh Pak? Beda lagi atau Perusahaannya beda. bukan cabangnya seperti yang di Bali itu? Bukan, kalau yang perusahaan di Bali itu kan klien Pak, customer Pak. Nah, kalau yang di Jakarta ini perusahaan software. Perusahaan softwarenya Pak. Jadi saya join ke yang bikin software itu gitu Pak. Oh, yang bikin Join. software yang diaplikasikan Ya, di Bali. diterapkan di Bali itu. Ya, itu induknya ada di luar negeri, di Belgia sebetulnya. Tapi yang di Jakarta ini menerapkan dengan versinya sendiri, mereka mengcustom sendiri, create sendiri, jadi dan dijual ke perusahaan-perusahaan dan laku gitu ya. Nah itu. Ya, saya sih ikut bersyukur sekali ya Pak Nuk, bahwa Pak Nugroho bisa survive dan akhirnya jadi ahli gitu ya, jadi programmer sekarang yang dulunya adalah penghubung user gitu kan, nah sekarang jadi programmer malah. Nah saya kira itu adalah suatu hikmah ya dari ketekunan dan kegigihan Pak Nuk selama ini yang niat semula kan untuk bisa survive dengan keluarga, tapi akhirnya mendapatkan jalan lain ya yang jauh lebih bermanfaat akhirnya. Ya, sekarang di dunia IT sekarang itu seorang programmer itu adalah sangat penting sekali ya. Dan mungkin saya juga ya terus terang sekarang itu udah nggak bisa ngikutin IT sekarang itu. Karena basic saya itu dulu sebagai programmer, dari programmer mainframe dulu itu. Yang saya rasakan dulu juga jadi seorang programmer itu nggak gampang gitu. Nah bekal saya itu dulu itu cuman curiosity aja, keinginan tahu ya, sangat tertarik gitu dengan apa yang namanya komputer. Waktu itu tahun 70-an itu kan komputer itu baru mulai di kita tuh ya. Dan waktu itu saya juga masih ada di lingkungan university di Fakultas Ekonomi di Unpad ya.
karena disuruh dekan untuk belajar ya komputer, akhirnya saya merasa tertarik gitu. Itu kursus pertama itu ya di ITB itu saya dapat kursus programming. Dulu programming namanya dari sistem IBM 1401 ya. Nah, akhirnya saya dapat sertifikat di akhir 1,5 bulan. Nah, waktu melamar Pertamina itu saya lampirkan gitu sertifikat itu. Tahunya itu yang dilihat gitu. Pertamina nggak lihat saya sebagai lulusan Fakultas Ekonomi ya, tetapi lihat sertifikat IBM itu. Nah, jadilah saya jadi programmer gitu kan. Yang tadinya cita-cita pengen jadi profesor, doktor gitu di fakultas itu nggak kesampaian. Akhirnya jadi programmer, ya begitulah. Namanya hidup kita itu kadang-kadang ya itu kayak yang saya rasakan ya, curiosity saya itu yang membawa saya ke kehidupan berikutnya, akhirnya jadi seorang programmer gitu. Pada cita-cita saya sebelumnya tidak begitu gitu. Nah, jadi ini satu misteri ya kalau kita kaji ya di dalam hidup itu kadang-kadang apa yang kita mau kita cita-citakan akhirnya nggak jadi gitu kan. Tetapi kita punya suatu bekal juga ya bahwa kita mempunyai rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Nah, justru di situ barangkali yang kemudian kita ditunjukkan sebagai jalan hidup kita instead of yang pertama gitu ya. Karena yang pertama itu kadang-kadang kondisinya tidak pas ataupun karena waktu itu saya terus terang aja Pak, seperti Pak Nugroho selama ini barangkali ya, gimana saya harus berkeluarga, masih bujangan saya waktu itu. Bagaimana saya mesti berkeluarga dengan status sebagai pegawai negeri golongan 3A, cuman dapat gaji sebulan itu 3.000 perak. Itu tahun 67, 68, 67 lah, 67, 68 lah. Nah gitu, saya jadi pegawai negeri sempat golongan 3A. Nah jadi itu saya makin jauh gitu dari cita-cita semula karena kenyataan hidup seperti itu. Akhirnya saya ya itu tadinya saya juga tidak sama sekali nggak bermimpi mau jadi programmer gitu. Tapi karena ketertarikan saya terhadap dunia komputer waktu itu, nah itu yang jadi bekal hidup selanjutnya gitu ya. Sampai akhirnya saya pensiun ya berstatus sebagai karyawan di bidang IT gitu di Pertamina. Ya. Selamat malam Pak Aryo. Ya, malam Pak Aryo ya. Pak Nugro, Pak Yusuf. Mohon maaf telat nih soalnya. Iya. Tadi masih di lapangan, ini pun juga masih di kantor. Jadi ini gini soalnya Pak. kita lagi sharing aja pengalaman hidup kita nih Pak Aryo dan Baik. kita kaitkan dengan apa yang selama ini kita kaji ya, itu bahwa kita itu dengan bekal kita mempunyai niat dan mempunyai maksud tujuan dan kemudian tidak terlepas kita dari bimbingan dari yang Maha Kuasa dalam hal ini. Kita insya Allah kita itu selalu akan ditunjuki jalan gitu, untuk sampai apa adanya yang bisa kita capai. Seperti itu Pak. Jadi Pak Aryo tadi saya cerita Pak,
ternyata waktu saya pensiun, saya kan tidak bisa melanjutkan pekerjaan, tidak punya pekerjaan lagi, gitu kan, masih ada tanggungan anak, dan saya berdoa kan supaya ditunjukin jalan apa yang mesti saya lakukan. Saya minat saya memang di bidang programming gitu ada. Terus dibukain jalan beneran. Yang Maha Kuasa ini Tuhan ini mau ngatur jawab doa saya. Tapi jawabnya kayak unik tuh, selalu unik, dan ternyata dikasih jalan itu dengan cara dicemplungin benar-benar ke pekerjaan yang menuntut saya harus belajar dan berkembang dengan cepat gitu di bidang itu. Yang tadinya saya tidak tahu dalemannya gitu ya, nggak terlalu tahu gitu walaupun ini, tapi sudah lama belajar tapi saya belum terlalu tahu penerapannya. Kemudian saya masuk ke sebuah perusahaan yang bosnya itu orang Perancis, sangat strict. Kemudian dia minta penerapan sistemnya itu macam-macam, dia minta diterapkan sampai saya kewalahan sekali. Dan kan pada bulan-bulan pertama sempat panik saya. Bagaimana ini saya nggak bisa nih, kelihatannya karena ini program dia minta macam-macam gitu ya, dan dikembangkan sendiri. Tapi kemudian entah bagaimana itu selalu saja ada jalan-jalan yang dibukain ke saya, ada hikmat yang saya terima gitu ya. Jadi waktu saya mikirin satu permasalahan itu selalu aja ada yang bantuin, ini loh begini, dan saya memang open communication gitu ya, saya buka komunikasi saya, batin saya, tolong saya dibantu lah, itu saya selalu, tolong saya dibantu, saya beri saya hikmat, dan benar memang seperti itu, dikasih hikmat. Jadi akhirnya walaupun hidup di Bali itu sangat struggle gitu ya, saya struggle sekali, tidak gampang, saya hujan-hujanan, tempat yang asing, dan saya sendirian gitu, dan tugas pekerjaannya banyak. Tapi memang kayak begitu rupanya yang harus saya jalani, karena untuk mendapatkan pendidikan, jawaban atas doa-doa saya gitu ya, dapat pendidikan seperti itu secara nyata dalam kehidupan. Nah, sampai akhirnya saya bisa, dan kemudian bulan depan ternyata saya pindah lagi ke Jakarta, tapi join dengan perusahaan software. Jadi yang sekarang kan saya di klien gitu. Jadi nanti kalau bulan depan saya masuk ke sebuah perusahaan yang softwarenya itu, yang bikin softwarenya itu gitu. Jadi saya dianggapnya udah masuk levelnya level konsultan gitu. Kayak dulu dia levelnya programmer tapi ya tahu manajemen gitu. Jadi itulah kayaknya Tuhan kalau sering jawab doa kita itu sering melewati seperti itu. Kalau kita mintanya sesuatu, kita minta saya supaya apa gitu. Kadang-kadang jawabannya sering lewat jalan yang nggak gampang. Tetapi pada akhirnya kita dapat wisdom, kata Pak Yusuf tadi bilang benar, dapat wisdom, dapat pengembangan yang jauh lebih banyak daripada kalau kita tidak mengalami itu. Itulah misteri ya. Di sekitar kita itu banyak, benar kata Bu Kurantia, kalau kita berdoa, maka seringkali jawabannya itu sudah kayak begitu. Jadi malaikat-malaikat yang di sekitar kita ini, yang itu tidak berusaha membuat hidup kita menjadi gampang, tapi dibuat menjadi berliku-liku, menjadi penuh tantangan, supaya kita belajar, dan pada akhirnya kita akan selesai, kita nggak apa-apa, saya baik-baik aja gitu ya. Saya selama 5 bulan penuh dengan perjuangan, saya baik-baik saja loh. Ya kadang-kadang sakit, tapi dan kadang-kadang juga kesulitan, tapi nggak apa-apa gitu. Dan saya merasa ini begitu rupanya kalau Tuhan itu menjawab doa gitu ya. Ya itu Pak, mungkin persis seperti Ibu Kurantia mengatakan, tantangan, kita jangan takut tantangan. Tantangan itu adalah kesempatan untuk kita untuk
bertumbuh, untuk belajar. Itu benar persis seperti itu yang kata Mota itu juga seperti itu. Jadi itu mengubah paradigma hidup saya yang tadinya itu ya udah biasa kerja di sebuah perusahaan lama, ya nunggu sampai pensiun saja, puas cukup sampai pensiun saja gitu, takut keluar, takut untuk menjalani tantangan baru, sampai takut keluar saya dari perusahaan yang dulu itu ya. Itu menjadi sekarang jadi nggak takut lagi saya berani untuk cari klien lagi, untuk deal dengan itu dari bulan ke bulan, hidup dari bulan ke bulan, tidak harus tergantung dari satu institusi atau apapun itu, jadi percaya dirinya beda dengan pada waktu saya bertahun-tahun kerja di satu. Itu. Sama sih, Pak Ya. Nuk, Pak Yusuf. Saya pribadi juga tidak ada impian sama sekali ya masuk di institusi saya sekarang ini. Ini semua kebetulan juga karena situasi dan kondisi gitu ya. Jadi dulu pengennya ya kuliah gitu kan, ya kerja biasa lah gitu. Tapi karena waktu itu keluarga pecah gitu ya, bapak ibu saya pisah gitu ya. Akhirnya mengharuskan saya yang dapat kerjaan cepat gitu. Dapat kerjaan cepat dan dapat gaji langsung lah gitu. Jadi memang kadang kehidupan ini penuh misteri ya, penuh misteri gitu. Tapi ada ya di balik itu semua tentunya ada hikmah ya, ada sebuah hikmah, ada makna yang bisa kita pelajari. Gitu. Ya saya bersyukur juga akhirnya justru dengan kemarin saya bisa kerja cepat, terus saya bisa bantu akhirnya ya menyatukan keluarga saya lagi, bapak ibu saya gitu ya. Ya itu memang tidak terlepas dari usaha juga yang saya rintis gitu ya. Jadi karena dulu waktu 2001 itu saya masuk kerja, tapi ternyata gajinya nggak cukup ceritanya. Gajinya nggak cukup, terus akhirnya saya adalah relasi itu namanya Mas Muji itu dari Surabaya itu ngajak bisnis gitu. Saya pertama kali usaha itu usaha forklift, Pak. Nah, itu berawal dari saya hanya ngawal. Awalnya itu ngawal kalau forkliftnya Mas Muji geser kemana gitu saya kawal gitu. Kalau alat berat kan butuh dikawal Pak di jalan itu kan. Nah karena saking deketnya sama bosnya sudah ada ikatan emosional, beliau nawari, Dek mau nggak bisnis forklift, beli aja satu aja dulu, nanti taruh aja di perusahaanku. Aduh bang, duit dari mana? Saya bilang kan. Udah kamu pinjem aja bang, buat DP, nanti untuk kekurangannya biar saya tambahi gitu. Jadi berawal dari situ, dari satu akhirnya saya sampai punya berkembang sampai punya beberapa unit lah. Akhirnya saya bisa secara diam-diam saya beli tanah itu di kampung saya. Saya beli tanah, saya bangun rumah ya. Memang saya sengaja saya bikin agak bagus Pak di kampung itu agak lain lah. Tapi tanpa sepengetahuan orang tua saya gitu. Setelah selesai rumah itu saya balik ke kampung. Waktu itu udah apa ya? Infonya udah nggak bener lah. Saya orang tuanya pisah, dijadikan polisi, nggak pernah pulang ke kampung. Tapi saya dalam keterdiaman saya nggak pulang tuh sebenarnya saya nyimpen apa ya, saya harus bisa mempersatukan lagi orang tua saya lah. Akhirnya pas rumah itu udah terbangun, bapak saya panggil, ibu kebetulan udah di Lampung waktu itu saya panggil, saya dudukkan bareng gitu.
Kita dudukkan bareng, bersudahlah Pak, wis podo tuane. Mau apa lagi sih yang dicari? Anggap aja lah, tutuplah masa lalu. Rumah ini jual aja gitu, rumah Bapak maksudnya. Terus Bapak ngomong, aluh Let, tinggal neng di rumah dijual. Bapak tahu nggak rumah yang di pinggir jalan itu, yang di Brangkulon itu? Oh ya, itu rumahnya siapa? Gede banget. Ya itu rumah saya Pak, itu untuk Bapak Ibu lah. Jadi kaget, Bapak Ibu saya kaget, terus akhirnya mau bersatu. Ya saya bersyukur lah, saya bersyukur orang tua saya yang awalnya pisah bisa bersatu lagi. Akhirnya 2016 kemarin lah Bapak itu meninggal. Gitu. Tapi saya setuju dengan, gimana Bapak? Ibu masih ada? Ibu masih ada Bapak. Yeah. Saya setujulah apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi sama Pak Nugroho, bahwa memang semua ini kadang penuh misteri. Saya apa ya, meyakini hal itu. Tapi kalau untuk yang tadi yang disampaikan Pak Nuk gitu ya, dari dulu emang saya tidak merasa bahwa saya takut untuk keluar dari zona aman gitu ya. Saya udah 2 kali mengajukan pensiun dini gitu ya. Waktu pas saya usaha batubara itu lumayan kenceng gitu. Saya mengajukan pensiun dini itu 2 kali Pak, tapi nggak di ACC. Ya udahlah, saya berpikirnya mungkin rezeki saya juga masih di institusi ini gitu. Tapi saya memang berharap sih ada peluang lain di luar yang sekarang saya kerja gitu ya. Karena memang risikonya terlalu tinggi gitu ya. Risikonya terlalu tinggi. Loh Mas Haryo ini jadi polisi dulu terus bisnis forklift tadi, atau justru ke forklift dulu baru kemudian jadi polisi? Jadi polisi dulu Bapak. Oh. Jadi polisi dulu karena waktu itu saya masih ingat gajinya itu 650.000 pertama saya jadi itu tahun 2000 lah. Gaji segitu ya sangat nggak cukup karena kebetulan biaya hidup di Kalimantan juga tinggi gitu ya. Terus kenapa saya berpikir untuk usaha? Memang kalau kita cari duit dari kedinasan rata-rata nggak benar Pak Yusuf. Jadi saya lihat tuh, saya sampai 2 tahun itu, 2 tahun ya itu dari mes ke kantor tuh naik angkot aja, kawan-kawan udah bisa beli motor. Ya itulah fenomenanya. Jadi saya kepikiran untuk cari rezeki lah di luar kedinasan. Ya namanya kita apa ya, usaha di luar itu ya gonta-ganti Pak Yusuf. Pertama forklift, terus saya sempat nyewakan rental mobil sempat. Itu di Kalimantan tuh Mas? Iya betul. Terakhir saya sempat main di batubara itu. Tahun berapa tuh Mas Haryo di Kalimantan? Saya masuk Kalimantan tuh 2001 Bapak. Oh. Ya 2001. Termasuk kadang apa ya, doa itu juga menurut saya kadang saya merasakan benar kata Pak Nugroho tadi, kadang apa yang kita minta dalam doa itu malah kadang nggak datang, yang datang itu kadang lain. Itu saya sering kali memang itu. Makanya sekarang saya sampai ya apa ya, dalam keterdiaman tuh coba saya nggak berdoa gitu. Maksudnya ya segala permasalahan kadang ya udahlah saya jalani aja ibaratnya. Tapi saya dalam hati selalu saya tanamkan, saya optimis bahwa semua permasalahan akan selesai. Jadi sekarang itu saya bikin simpel gitu. Jadi apapun persoalan saya jalani aja, tapi saya yakini akan selesai gitu aja setiap ada permasalahan yang datang itu. Jadi gitu Pak Nuk.
Sip. Mas Alis, Pak Rudi, Selamat malam. Ya, malam. ini dengerin curhatannya sesama yang Batam tadi. Ya Iya. memang banyak kita sama Mas. Istilahnya dari keluarga pun juga ada yang kayak gitu. Istilahnya mengambil jabatan dengan cara yang nggak benar macam-macam. Saya membuktikan sendiri, bahkan orang tua saya pun dulu udah siap-siap dengan berpuluh-puluh juta untuk masukin ke sana sini, saya menolak. Jadi terakhir ada tragedi itu, kebetulan ibu saya sendiri itu ketipu orang yang memasukkan ke salah satu institusi. Tapi di situ saya bersyukur, jadi pelajaran buat ibu saya. Istilahnya lebih baik di dunia ini kita melihat orang tua kita dikasih pelajaran sama alam, daripada nanti setelah kematian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya udah banyak menasihati beliau. Saya pun bekerja di swasta walaupun gaji nggak seberapa, tapi dengan istilahnya sesuatu yang benar. Nah itu kan jadi di dalam keluarga, bahkan keluarga besar jadi antitesa sendiri saya. Yang lainnya dengan mengeluarkan puluhan juta masuk sini, saya bisa bekerja di swasta dan salah satu perusahaan istilahnya top 100 di dunia saya masuk. Dan itu pun saya nggak pakai uang sama sekali, walaupun harus bertubi-tubi, begini macam. Ya memang kalau istilahnya mau mewujudkan di dalam visi buku Rantia tentang love and like tercerahkan, ya harus dari pribadi masing-masing dulu. Betul. Salutlah sama Mas ini istilahnya dengan ya, banyaknya kasus sekarang yang lagi disorot kepolisian. Tetap menjalankan intinya tentang kejujuran itu kan kita jadi optimis, masih banyak orang baik di institusi dan kita pun tetap optimis. Kemarin saya melihat podcastnya ya, Ibu Menteri itu ya karena walaupun berdarah-darah beliau membersihkan institusi Kementerian Keuangan, tetapi memang kita cukup optimis bahwa masih banyak orang-orang baik di luar sana. Mas Ales, ngomong-ngomong, Mas Ales di perusahaan apa sih kerja sekarang nih? Saya dipilih, Pak. Ya. Philips. Ya. Oh. Senior engineer, Pak. Saya jadi engineer. Engineer ya. Iya, dulu waktu zaman kuliah sih istilahnya ogah-ogahan aja Pak saya kuliah. Dulu ketemu sama almarhum itu didorong aja untuk melanjutin. Dulu kan dari D3, S1 lah. Dari S1 tuh jadi punya impian. Dulu saya itu sekolah asal-asalan aja, jadi punya impian. Oh, kalau jadi kuliah di teknik itu berarti bisa jadi seorang engineer ya. Saya pengen lah jadi seorang engineer, jadi berkembang terus berkembang. Jadi sebelum istilahnya Tuhan itu memanggil istri saya kan ada dua hal yang istilahnya masih jadi pegangan hidup saya. Yang pertama itu jangan pernah berhenti bermimpi. Yang kedua itu kebaikan yang almarhum berikan terhadap sesama itu akan saya lanjutkan. Itu dulu beliau sering sekali aktif itu kalau di Semarang itu ada namanya Satu Atap. Ada satu yayasan yang dia memberdayakan anak-anak jalanan, mendidik agar pendidikannya itu terpenuhi. Nah kebetulan saya ada pengalaman di Batam sendiri, pengalaman spiritual, Pak. Saya waktu itu di salah satu pusat istilahnya market tradisional itu di Batu Aji. Itu saya menemukan seorang anak. Jadi dia itu tidur di jalan di pinggir hampir di tengah jalan. Tiba-tiba itu dalam hati saya udah ini ngapain anak ini? Tahu-tahu udah kamu balik aja, ada kayak gitu. Kayaknya adjuster saya meminta saya untuk balik. Saya parkir di pinggir jalan situ juga. Saya tanya ini siapa anak ini kok menghalangi jalan? Saya tanya. Dan itu enggak istilahnya dia pura-pura tidur kayaknya. Dia jualan air minum, air mineral. Saya tanya gitu kenapa Bu? Itu anak itu jualan. Saya kan tanya sama penjual itu jualan di situ.
tetapi dia agak diterlantarkan sama orang tuanya karena orang tuanya seorang pemulung. Jadi anak ini putus sekolah. Saya cuma bicara sama dia, saya aja dalam hati saya pengen aja berbicara sama dia. Saya bilang, kamu apa nggak sekolah? Nggak jawab sama sekali. Pura-pura tidur. Cuma saya tepuk kepalanya sambil bilang, nggak usah kayak gitu. Tuhan masih mencintaimu. Kamu nggak mengemis. Saya bangga kamu nggak mengemis. Saya beli air minummu, harganya 20.000. Ini buat kamu untuk makan hari ini. Saya cuma bilang gini, aku suatu saat akan balik lagi ke sini, akan temui kamu. Dan kamu nggak boleh minder kayak gini karena Tuhan masih mencintaimu. Setelah itu saya bawa satu botol minum itu, saya masih ingat saya hargai 20.000 demi anak ini. Cuma kemarin saya balik ke sana, saya cari-cari nggak ada. Jadi ini pengalaman spiritual saya, Pak, sekitar 2 minggu yang lalu lah itu. Tadinya maksudnya tuh mau temuin anak itu lagi untuk apa itu, Mas Alif? Ya untuk memberikan dia semangat, Pak. Dia berjualan tidak mengemis. Ya. Banyak istilahnya di Batam ini problematika sosial, istilahnya di mana kemarin saya sempat apa ya, Pak ya, istilahnya membandingkan lah. Ketika di sini ada 2 lembaga besar, disebut BP Batam, yang kedua itu pemerintahan daerah, di mana banyak sekali problem sosial itu belum terselesaikan, itu karena anggarannya terbagi. Itu kadang kalau saya lagi brainstorming sama atasan saya, orang ekspatriat itu kan kadang malu sendiri, di Batam kenapa banyak kayak gini gitu loh. Jadi saya membandingkan anak ini tidak mengemis, Pak. Dia berusaha untuk mencari uang dengan jualan air minum. Itu yang sangat saya hargai. Yang kedua, hak dia itu tidak diberikan, yaitu pendidikan. Itu yang istilahnya buat saya, suatu saat aku akan temui kamu, suatu saat aku akan berusaha gimana caranya kamu sekolah. Itu jadi janji saya. Ya. Karena dia nggak sekolah, Pak. Istilahnya ada hak yang harus kita berikan sebagai istilahnya orang yang sebagai orang yang lebih tua. Karena ini harus dilaporkan ke dinas yang terkait. Anak ini harus sekolah. Dia punya hak untuk mengenyam pendidikan. Ya, betul. Saya kira memang ini problem sosial kita itu ya seperti itu. Kita kadang-kadang nggak tahu lagi ya harus dari mana mulai gitu ya. Nah, ini kan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang jangan dulu negara-negara Eropa yang sudah benar-benar advance ya, tapi negara-negara yang sudah mulai bangkit ya, seperti Cina saya kira ya, itu kan kira-kira bangsa 15 tahun yang lalu ya, kalau saya cerita dengan kawan-kawan yang pergi ke Cina tuh, aku nggak mau 2 kali pergi ke sana, katanya di sana tuh apa, jorok katanya orangnya, wah segala macam dia gambarkan gitu ya. Tapi begitu lihat sekarang ya, di sana itu betul-betul suatu tatanan sosial yang sangat maju dan tertib ya. Itu saya sering di YouTube itu saya ikutin orang-orang yang keliling dunia ya, dengan kendaraan sendiri ya, dengan mobil, dengan motor gitu. Nah ini ada sepasang anak Indonesia, tapi ya keturunan sana ya, tapi itu suaminya orang warga negara Cina, tapi sudah ngomong bahasa Indonesia juga. Nah, mereka itu keliling-keliling di sana ya, itu semua diperlihatkan sama mereka itu, dan mereka itu seseringnya nggak tidur di hotel, tapi tidur tuh di mobil ya, di mana? Di rest area. Masuk jalan tol, ketemu rest area, kalau udah sore, udah hampir malam, mereka mampir, udah mereka tidur di mobil itu. Itu yang namanya rest area ya. Itu kamar mandinya, WC-nya bersih.
dan disediakan segala macam. Sepertinya mereka itu seperti menghormati tamu yang akan datang gitu ya. Padahal itu mereka itu sopir truk yang kecapean berhenti di situ. Ada yang mereka berjalan jauh juga ya. Selain juga itu mereka-mereka yang menggunakan kendaraan overland gitu untuk keliling dunia mana-mana ya. Nah itu nggak susah gitu di sana tuh. Tidur di rest area itu aman, 100% aman. Nggak pernah ada gangguan apapun. Malah ya disediakan gitu ya sama pemerintah sana itu yang di rest area itu. Nyaman sekali gitu. Segala-galanya ada. Nah, padahal ya itu 15 tahun yang lalu kawan saya tuh nyumpah-nyumpah, aku nggak mau sekali lagi ke sana katanya. Nggak enak segala macam, wah jorok lah segala macam. Tapi sekarang itu benar-benar mereka itu bangkit gitu ya. Nah, ini kita udah mau sampai ke tahap itu aja ya sekarang itu bagaimana gitu ya. Nah, ini yang barangkali ada kaitannya dengan kita ngomong-ngomong kemarin di hari Rabu itu kan Pak Kun mau kita orbitkan jadi presiden itu. Nah, di dalam hubungan itu saya itu sebenarnya ada yang salah satu yang saya kurang setuju dengan strategi Pak Kun itu. Kalau Pak Kun katanya mau main cantik ya, jadi merangkul semua dan berjalan mulus gitu ya. Tapi kayaknya di kita itu nggak bisa begitu tuh. Mungkin kita harus tangan besi kayak seperti di Cina sana. Cina itu apa berhasil sekarang itu? Karena pemimpinnya tangan besi ya. Yang korupsi 1 miliar itu pasti hukum mati. Yang lain itu saya lihat itu ya, kalau yang korupsi itu gambarnya itu disebar di mana-mana di tempat umum. Gambarnya bahwa ini siapa namanya, kerjanya di mana, sudah melakukan korupsi sekian-sekian ya. Nah, itu digituin tuh. Semua yang pelaku korupsi itu, mau gede, mau kecil gitu. Nah, kita itu kalau mau main cantik itu ini yang mau membuat negara ini tetap kacau itu militan loh. Nggak bisa gitu dilawan dengan cantik, lemah gemulai gitu. Nah, saya kira itu mungkin jadi untuk bahan kita diskusi berikutnya, saya kira itu ya. Nah itu kalau menurut saya seperti itu tuh, Ya, Pak setuju sih, Pak. Salih. Iya, Pak Mas Aryo ya. Ya, saya ya ini pendapat pribadi sih ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yusuf gitu ya. Karena memang saya lihat terlalu lemah ya hukum di negeri kita ini. Jadi ya terlepas dari HAM gitu ya, terlepas dari hak asasi manusia, tapi memang sebuah sistem atau ya kita bilang negara lah ya. Saya rasa hukum itu tanpa power itu nggak mungkin bisa kita tegakkan. Dan memang harus ada perubahan yang signifikan terhadap aturan main hukum di negeri ini. Karena kita ini terlalu berlarut-larut, Pak, proses hukumnya nggak kayak di luar negeri. Kita ini udah nyata-nyata orang salah gitu ya. Untuk vonis terakhir itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Nanti masih banding, masih PK, jadi prosesnya itu terlalu panjang sekali. Dan saya setuju dengan apa yang diterapkan di negeri Cina. Jadi di sana yang namanya narapidana
itu disuruh kerja paksa, Bapak. Jadi mereka dimanfaatkan ya, dimanfaatkan tenaganya untuk ya berbuatlah untuk negerinya. Nah, kalau kayak kita, Pak, justru semakin banyak LP, semakin orang banyak ditahan, beban yang ditanggung negara itu sangat besar. Karena harus memberi mereka makan apa, dan mereka itu ya gitu-gitu aja, cuman duduk-duduk, nggak ada ini. Tapi kalau di Cina, kenapa sekarang juga pesat pembangunannya, ibaratnya untuk biaya buruhnya lah ya, anggap aja untuk dia bangun jalan apa itu, selain para narapidana, di sana kan juga diterapkan bahwa setiap warga negaranya itu kan diminta waktu ya. Katanya setiap orang tidak peduli dia basicnya apa, kerja apa gitu, diminta waktunya sejam atau berapa gitu untuk ikut ambil peran gitu ya dalam pembangunan. Dan saya salutnya di sana, mereka itu antar provinsi, antar kabupaten, kecamatan tuh berlomba-lomba, Pak. Jadi kalau ada jalannya rusak, itu nggak perlu harus nunggu pemerintah gitu. Justru gotong royong yang didengungkan oleh leluhur kita gitu dulunya ya, itu bisa kita lihat di Cina loh Bapak sekarang ini. Jadi ya pemerintah cukup menyiapkan bahan-bahan materialnya gitu ya, tapi kalau untuk pekerjanya itu ya itu bisa diambil dari narapidana. Jadi itu sangat-sangat efisien sih. Ya saya rasa ya mungkin kalau kita bicara HAM ya ini, tapi ya ada kalanya HAM itu ya kita kesampingkan karena ada pepatah kepentingan bersama, kepentingan nasional, kepentingan negara itu kan di atas kepentingan pribadi. Nah, sedangkan kalau kita bicara HAM itu justru kepentingan pribadi yang kita utamakan. Tapi kalau untuk bangsa dan negara, saya rasa kepentingan bersama itu harusnya kita utamakan dulu. Gitu. Makanya ada sejarah di Cina itu Wang Kong ya, akhirnya setelah meninggal dijadikan dewa kematian gitu ya. Dia kan sempat bersemboyan lebih baik saya membunuh 1000 orang untuk menyelamatkan 1 juta orang gitu. Biarlah kalaupun toh ada karma atau dosa saya siap menanggung. Saya rela bantai 1000 orang tapi 1 juta orang selamat gitu ya. Makanya ya apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi itu saya rasa masih sangat relevan di Indonesia untuk digunakan ya. Dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, karena memang kita perlu sadari bahwa SDM, sumber daya manusia kita juga belum semaju orang-orang Eropa gitu ya. Jadi kalau diterapkan demokrasi yang liberal itu kita sebenarnya belum siap. Menurut kacamata saya ya, belum siap. Justru saya masih setuju dengan pendiri bangsa ini, kita ini memang negara demokrasi, tapi demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal. Nah, saya rasa itu Pak Yusuf, Pak Nuh, Bang Alis. Ya, saya kira gitu. Jadi memang semuanya kembali ke kita ya. Bagaimana kita menyikapi itu, kita itu benar-benar pengen jadi bangsa yang maju atau kita mau jalan di tempat seperti ini dan kemudian makin kacau gitu ya. Nah, saya kira betul tuh Pak Haryo ya, bahwa demokrasi yang ada di kita ini sekarang itu demokrasi liberal dan kemudian cost-nya sangat tinggi ya, dan kemudian juga tidak mendidik orang untuk jadi bijaksana ya. Tapi orang itu bagaimana mencapai kekuatan dan power-nya itu dengan segala macam cara. Kemudian ya di masa beberapa tahun yang lalu itu mengemuka paham Machiavelli itu ya. Itu artinya ya di situ intinya adalah
apapun caranya yang digunakan itu sah-sah aja gitu, asal bisa mencapai tujuan seperti itu. Nah, itu kalau hal itu dibiarkan ya, kan namanya manusia itu bereskalasi ya kemauannya itu. Sudah jadi seorang jutawan pengen jadi miliarder, udah jadi miliarder pengen jadi triliuner, bahkan kuadriliuner barangkali ya kalau mungkin. Dan kemudian juga akhirnya apa? Harta udah sekian banyaknya, saya pikir kalau buat makan cuman berapa lah saya ini. Kemudian kalau saya pengen apa-apa dengan sekejap dengan uangnya itu bisa dicapai ya. Apalagi. Nah, mulai timbul keinginan yang lebih apa ya? Lebih meningkat gitu ya. Seperti ya kita saksikan ya, semua super rich di Amerika itu kan, nah ini maaf ya, ini mulai kita nginjak politik globalisasi ya. Itu kemudian mereka itu punya cita-cita, ya bagaimana nih kalau semua orang yang sekian banyak, yang 8 miliar di bumi ini kalau kita kuasai, kita kan jadi penguasa dunia gitu kan. Nah itu akhirnya ke situ gitu, keinginan itu tertujunya akhirnya. Jadi saya pikir kalau saya setuju dengan Mas Aryo tadi ya, yang didukung itu di situ adalah kepentingan pribadi kan. Dan kemudian kalau kita kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, bangsa, bagaimana kita ini suatu bisa maju bersama gitu ya. Saya kira tidak akan ke situ gitu. Semua akan menyadari bahwa kita itu harus mempunyai skill setiap orang itu bagaimana memajukan bangsa dan negara ini menjadi seperti yang kita cita-citakan. Kira betul seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, saya itu ya setujunya kalau di Indonesia ini ya bisa menerapkan apa yang negeri Cina terapkan sekarang, dan kita lihat sekarang terus terang kan mereka maju ya dan berhasil gitu. Tapi kalau kita kembali lagi mempersoalkan HAM lah, mempersoalkan ini yang tidak ada kaitannya dengan kemajuan dan kesejahteraan bersama, ya semuanya jadi nggak tahu kemana arahnya. Nah itu saya takutnya kemudian mengarah ke hal-hal yang sebenarnya menentang hukum alam gitu, menentang hukum alam dan akhirnya menentang penguasa alam semesta kita bahkan. Yeah. Pada saat kita belum mature gitu. Saya pikir begitu. Memang luar biasa sih desainnya elit global ini terhadap apa ya peradaban lah ya, terhadap peradaban di bumi ini ya. Mereka desainnya memang luar biasa, Pak Yusuf. Jadi dari tingkat pendidikan aja mereka juga intervensi gitu ya. Karena saya punya teman itu di Dikti, di Kementerian Pendidikan tuh, ya dia fair, dia ngomong apa adanya. Bahkan istilahnya 1 tahun ke depan apa yang harus diajarkan itu udah dikirim dari PBB sana. Dan itu memang desain titipan dari elit global itu. Kita ya bayangin, kita sejak pelajaran dari anggap aja SD lah ya, kita sudah dipacu untuk bersaing gitu. Bersaing untuk menjadi yang nomor 1 gitu ya, mengalahkan yang lainnya gitu ya. Dan itu secara tidak langsung sebenarnya pengaruhnya besar terhadap kehidupan gitu.
Justru nggak diajarkan untuk istilahnya kerja tim, kelompok, bahkan kerja bersama gitu ya. Nah, itu memang desain mereka. Dan sekarang juga saya dapat info dari beliau bahwa kedepannya nanti justru akan didesain mungkin ijazah tidak diperlukan katanya. Yang diperlukan justru apa ya? Kan ada itu sekarang harus punya sertifikasi apa gitu ya. Kayak kemahiran apa, tapi itu juga desain mereka sebenarnya gitu, desain mereka juga. Makanya kawan itu kemarin dia berharap sekali dengan Menteri Pendidikan yang baru ini, tapi ternyata juga setelah duduk di situ juga nggak bisa berbuat apa-apa karena memang tekanannya sangat kuat ya, sangat kuat lah, sangat kuat. Dan kita memang benar-benar kehilangan ya budaya-budaya kita dulu. Saya kadang dulu kalau pulang kampung itu orang nggak punya duit pun bisa bangun rumah, Pak. Asal bisa nyiapin cuman makanan, minuman untuk tetangga, gotong royong bikin rumah. Nah, sekarang nggak lagi Pak Yusuf. Kalau nggak ada ininya nggak bisa bikin rumah, Pak. Aduh. Masuk panen gitu ya, panen jagung, mau panen apa, udah di kampung itu gotong royong Pak dulu. Tuan rumah cuma menyiapkan nasi, makan, siang gitu ya. Sekarang nggak mau Pak, harus serba duit gitu ya. Makanya sekarang fenomena ini nggak tahu nih arahnya kemana ini, dunia ini. Makanya saya berharap dengan siapa tahu ya, dengan Pak Pun, misalnya bisa memegang negeri ini, terus beliau juga sudah ada pembelajaran dari Urantia, saya rasa untuk masalah kepandaian juga kita akuilah untuk Pak Pun ya. Semoga saya berharaplah sedikit banyak bisa merubah negeri ini gitu. Dan saya yakin beliau orangnya putih ya, hatinya putih, baik. Tapi ya itu memang kata Pak Yusuf harus didampingi orang-orang yang bisa tadi itu harus berani agak keras gitu ya. Betul, betul. Jadi saya kira nggak mungkin lah sekarang itu. Kita tidak hidup dalam suatu dunia utopia ya. Jadi yang nyata kita hadapi itu ya nggak seperti itu gitu. Jadi makanya di dalam hal ini kalaupun kita mempunyai suatu gagasan yang bagus dalam arti itu tadi, dalam arti istilah apapun itu cantik ya. Jadi kita merangkul semua pihak, semua orang gitu ya dengan kasih sayang itu memang apa namanya ideal gitu ya, ideal. Tapi di segi yang lain kita juga pernah dengar apa namanya apa yang disampaikan oleh Pak Richard ya. You nggak bisa apa-apa melawan evil gitu. Kecuali kita juga harus tahu dunia evil itu seperti apa. Nah, itu jadi di dalam hal ini ya nggak bisa kita mempercayakan 100% kepada suatu kecantikan desain atau strategi ya yang cantik dan apa namanya bersih gitu ya. Sementara itu orang di luar sana mau menyerang kita dengan segala cara gitu kan. Ya, itu kan gimana gitu. Nah, makanya kalaupun kita mempunyai calon pemimpin yang seperti itu, ya kita itu kita harus ingatkan beliau bahwa beliau juga harus siap punya pegangan. Kalau kita bicara senjata itu ya semua tuh harus punya pistol lah gitu kan di dalam keadaan
terpaksa ya kita bukan apa-apa gitu ya, cador gitu kan. Ya. Dan saya rasa Urantia bagus Pak ya. Ada sebuah ini ya di Urantia yang saya pribadi sangat salut gitu ya. Contoh kecil gini, mungkin kalau saya nggak salah ya, di Urantia ada pernyataan bahwa neraka itu tidak ada gitu ya. Iya. Nah, dengan keyakinan itu kalau manusia itu bisa mempelajari Urantia secara mendalam, saya rasa semua akan lebih happy dan tidak ada kecemasan ya. Untuk jalani hidup ini akan happy, bersyukur, tidak ada kecemasan bahwa aduh nanti gimana kalau disiksa mati. Saya rasa ada nilai plusnya gitu ya. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa itu juga ada ini ya, bagi orang pelaku kejahatan pasti kalau mentalnya yang bobrok akan lebih ini ya, wah neraka nggak ada ini, mereka akan lebih ini gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang istilahnya memang hatinya baik, ya mereka akan justru berlomba-lomba untuk hal kebaikan gitu ya. Karena kan perjalanan masih jauh ya, masih jauh, nanti pembelajaran mungkin di planet lain, di kehidupan lain itu kan saya rasa sebenarnya itu luar biasa sih yang dari Urantia itu. Bisa bisa memacu kita lah untuk terus belajar gitu, sambil waduh nanti kehidupan yang akan lain ini gimana ya pelajarannya gitu. Jadi kita butuh bekal juga gitu kan, belajar. Saya rasa mungkin belajar, katanya kan di bumi ini kan paling sulit Pak ya, karena padat lah istilahnya bentuk materi semua. Jadi justru pembelajaran di dunia ini kalau kita lulus katanya sih di kehidupan yang kedepannya itu lebih enak katanya, karena memang paling berat itu di bumi katanya pembelajarannya itu. Gimana Pak Nuk? Ya, jadi ada juga bagian mengenai pembandingan di buku Urantia ini diceritakan mengenai sebuah planet lain dan kehidupannya seperti apa. Itu nanti kapan-kapan bisa dibaca itu. Di paper 72 itu. Jadi memang pelaksanaan hukum itu cepat katanya. Jadi kalau orang udah salah ya, orang korupsi gitu ya dimasukkan ke tempat tadi itu kerja paksa itu. Terus nanti kalau orang yang penjahat kambuhan katanya gitu yang nggak bisa dibenerin lagi langsung aja dihukum mati, dan itu cepat katanya. Jadi ada di Urantia Pak ya? Ada di planet lain tuh keras seperti itu dan jauh lebih tertata. Jadi kayak Cina tadi itu sudah mulai penduduknya udah mulai sadar ya mengenai bahwa penting untuk mematuhi demi untuk kepentingan orang banyak, itu nggak bisa seenaknya gitu. Dan ada hukuman-hukuman untuk orang-orang yang tidak mau taat gitu. Ada. Jadi mereka ada untuk menghilangkan kejahatan, usaha untuk menghilangkan kejahatan dengan mencegah atau dengan secara genetik juga akan itu katanya ada kecenderungan untuk berpotensi untuk membunuh jadi penjahat besar itu dicegah. Itu ada tempat-tempat untuk penjara seumur hidup, tugas seumur hidup di koloni-koloni tahanan dan seterusnya. Saya nggak bisa tunjukkan ini karena ini di paper 72 karena saya nggak bisa. Ini saya kelihatannya saya terlalu lemah kalau jaringannya kalau saya mau share screen. Apa-apa, nanti kita lihat aja Pak Ya, di nanti ya, kita lihat Pak. ya. 72 begitu ya. Nah, Jadi kan ada online ini kita.
paper itu menarik itu di paper 72. Kemudian memang untuk kepentingan kalau kita secara pribadi pada orang gitu ya, orang lain, kita harus menunjukkan sikap yang seperti Tuhan ya, penuh dengan kasih dan pengampunan dan kebaikan pada orang ya, orang lain. Tetapi jangan lupa untuk melindungi kepentingan satu bangsa, satu negara, itu memang diperlukan usaha untuk defense. Dianjurkan untuk bangsa-bangsa yang maju untuk memiliki defense yang sangat baik. Itu juga diajarkan di paper 72 itu seperti itu. Bangsa itu dia membangun defense yang sangat baik dan sangat tinggi sehingga tidak gampang diserang oleh bangsa-bangsa lain yang lebih rendah. Kemudian ada tugas ada apa namanya yang wajib militer. Wajib militer ini juga sampai ada juga diadakan kursus-kursus untuk kursus militer, kemudian kursus untuk kenegarawanan, untuk pendidikan politik yang baik diberikan. Kalau di Indonesia memang nggak tahu ya pendidikannya kok kurang baik gitu ya. Memang terlalu banyak. Saya terus terang aja sebagai orang yang dulu pernah belajar mengenai ilmu alam, mengenai matematika, macam-macam, saya melihat banyak di antara itu yang tidak digunakan lagi sekarang ini. Ya, tidak gunakan. Karena udah lupa, malah sama nggak pernah dipakai. Gitu. Jadi kurikulumnya ini sangat tidak baik gitu. Dari dulu itu, dari SD itu kelihatannya banyak hal yang sangat, bahkan sampai yang kuliah banyak yang tidak bisa dipakai sampai sekarang. Tapi dalam bidang-bidang kenegarawanan, dalam bidang-bidang politik, dalam bidang-bidangnya itu kurang sekali. Ya, mungkin nanti harus di orang-orang yang bergerak ini dalam bidang pendidikan, dalam bidang ini mungkin bisa dikasih masukan dari buku Rantia juga itu. Iya, ini lengkap ini Pak. Bagaimana seharusnya? Saya buka ini ada divisi legislatif, majelis tinggi itu dipilih oleh kelompok. Iya Pak, lengkap ini. Lengkap ini, paper 72 ini. Pak Kun itu kalau dia bisa mempelajari ini, nanti kalau ada tema-tema ini kan nanti kan diuji dalam selama berjalannya waktu, nanti kan ada tema-tema ya semacam kampanye atau semua ide-ide gagasannya kan keluar kan, Ya, kita lihat kan, dilihat oleh rakyat gitu kan. Betul. Nah itu gagasannya kalau dia dari yang begini yang sudah teruji, yang sudah terbukti baik dan berhasil, dia akan mengeluarkan banyak gagasan yang nanti bisa dipakai untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Wah ini lengkap ini Pak, sampai ke pengadilan apa segala Pak. Iya, pengadilan lengkap semuanya ini. ada. Keluarga. Di situ salah satunya adalah negara tidak mencampuri urusan agama. Agama itu sepenuhnya urusan pribadi. Akan beda banget sama kita. Ya, itu yang benar Pak, harusnya Pak. Itu agama itu urusan keluarga. Keluarga yang mesti ngajarin anak-anaknya beragama. Spiritual, ya. Malah nggak ada nama agama di situ. Karena paling hanya aliran-aliran spiritual gitu. Bahkan tidak ada tempat ibadah yang khusus untuk katanya untuk kalau di kita kan wah luar biasa itu negara berusaha untuk mempengaruhi agama. KTP aja kita ditulis nama kita. Agamanya apa? Nanti setelah itu masuk hotel. Saya pernah mau nanya di Surabaya gitu saya. Hotel namanya Hotel Syariah gitu. Nanti kalau yang non Muslim boleh nggak nginep di situ? Nah itu misalnya gitu kan. Semuanya sangat
berdasarkan agama tertentu dan itu dijadikan komoditi politik, komoditi ya. Dan saya merasa tahun-tahun akan datang ini 2024 ini yang namanya politik identitas ini akan sangat kencang ini nanti Pak. 2024 ini kemungkinan terakhir mereka berjuang untuk politik identitas itu. Iya. Politik sara itu Pak. Wah, tapi ini keren Pak, ada sistem pendidikan juga Pak. Jadi yang kita Ya, bicarakan pendidikan. tadi, iya, Ya. bisa di counter nih pakai ini. Ya ini coba dikasih masukan. Sistem pendidikannya seperti apa. Dia itu begini Pak, SMP, SMA, mesti bisa hidup. Jadi prinsipnya begitu, SMA, lulus SMA, mesti bisa hidup dari bekerja. Mesti bisa menguasai skill tertentu untuk bekerja. Either dia kayak keterampilan gitu, itu diutamakan di sana sampai SMA. Keterampilan hidup untuk kerja. Ya, kerja jadi apa aja, yang penting dia punya keterampilan. Nah, sekarang di Indonesia ini apa yang terjadi di dunia ini, anak SMA mana bisa kerja, lulus sekolah nggak bisa apa-apa. Masuk dunia kuliah juga tidak diberikan keterampilan yang memadai. Nah, katanya kalau yang di buku Rantia ini, SMA dia mesti bisa untuk hidup, untuk bisa survive, untuk bekerja. Dalam bidang pertanian, dalam bidang apapun dia punya skill, keterampilan itu. Nah, nanti kalau dia mau memperdalam satu bidang ilmu, nah itu waktu kuliahnya. Satu bidang ilmu tertentu, nah itu baru dia nanti waktu kuliahnya. Dan memang seperti itu gampang itu. Kalau sampai SMA sudah pintar bekerja, nanti udah bisa punya duit, mau bekerja apapun, mau kuliah apapun, gampang. Sampai S2, ini pengalaman pribadi saya juga gitu ya. Dan banyak orang-orang yang kalau udah bisa kerja, bisa survive dari duit, mau kuliah apapun mau gampang gitu. Dengan mudah. Ya. Ini mereka usia 18 tahun udah siap kok Pak. Jadi mereka keluar dari bangku, anggap aja sekolah ya. Prakuliah itu usia 18 tuh mereka udah jadi seorang tukang yang terampil katanya kan. Nah itu yang nggak ada di ini. Betul. Makanya saya tadi nanya itu apa yang diajarin di matematika atau di apa segala macam yang nggak ada, itu hafalan semua yang nggak ada gunanya. Oh, diajarin kalau untuk engineer, untuk seperti Mas Alis itu nanti kan memang tuh kalkulus tuh penting gitu. Kalkulus dihafalin sampai bertahun-tahun gitu kita belajar kalkulus gitu ya. Setelah itu kita lulus tuh saya nggak kerja di bidang itu gitu. Tapi kalau memang kemudian di kuliahnya kita mendalami bidang itu, keilmuan itu, nah itu gampang. Dalam waktu 2-3 tahun mah kita udah ahli dalam bidang kalkulus, dalam semua perhitungan engineering gitu. Tapi kalau anak SMA suruh belajar kalkulus, ya buat apa saya pikir? Buat hidup aja dia, buat hitung-hitungan, cari perhitungan akuntansi aja dia kadang-kadang nggak tahu gitu. Untuk perhitungan bisnis gitu. Untuk bisa survive hidup, untuk bisa cari kerja, terampil dalam bidang tertentu. Nah itu. Mungkin komentar dikit Pak. Ya. Kebetulan kan memang sistem pendidikan kita memang kayak gitu. Cuma kalau yang dari lulus katakanlah pendidikan menengah lah ya, menengah setara SMA itu yang mungkin untuk bisa survive memang rata-rata ya kejuruan Pak. Kebetulan saya juga lulusan kejuruan juga, SMK, STM dan sebagainya, itu memang yang bisa survive karena mereka sudah diberi keterampilan khusus. Dulu memang sempat saya memang mau bekerja langsung ketika saya lulus SMK dulu, cuma orang tua tidak mengizinkan. Jadi saya lanjut ke diploma. Karena saya mengambil diploma kan lebih cepat aja, nggak pusing-pusing di bangku kuliah. Tujuannya itu aja. Cuma memang yang saya rasakan ketika masuk ke jenjang sekolah menengah kejuruan memang beda Pak.
dari skill beda, dari cara kita survive juga beda. Dulu kawan-kawan saya ketika saya lulus diploma terus bekerja itu yang dia tidak pernah mengenyam pendidikan kejuruan setara SMA, dia dari jam kerja itu tidak terbiasa. Saya sudah terbiasa dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 itu pulang jam 4 sore. Banyak beberapa kawan yang nggak terbiasa. Rata-rata jam 1, jam 2. Saya udah jam 5, jam 6 itu baru pulang sekolah itu biasa. Makanya kalau memang mau istilahnya compare sama paper 72 tentang education system itu, ya harus dari fundamental itu yang Pak, sistem pendidikannya harus dibenahi. Betul. Harus benar-benar dibenahi. Jadi siapapun nanti yang berkuasa tahun 2024, menteri harus dipilih dari kaum profesional, bukan dari partai. Kalau sekarang kan memang dari kaum profesional, Pak Jokowi memilih Pak Nadiem, cuma memang kurang istilahnya kurang mempunyai power. Ya. Jadi memang harus yang berani, yang benar-benar berani. Kalau mengatakan iya, enggak, karena di pendidikan. Kalau saya melihat para pembantunya Jokowi yang dalam hal ini para menteri, favoritnya menteri itu kan ada beberapa, ada bisa dihitung jari aja siapa yang istilahnya kapabilitas sebagai seorang menteri, terutama Pak Mahfud. Saya paling favorit sama Pak Mahfud. Pak Mahfud MD itu kalau mengatakan A, B, dan benar-benar berani, karena beliau pun yang istilahnya 2 kasus besar terakhir ini yang blow up beliau juga. Iya, kembali lagi kan, kalau untuk memerintah negara itu harus ada power. Nggak bisa gitu ya, dengan pendekatan yang teoritis maupun suatu yang ideal ya, tanpa dibuktikan dulu gitu ya kemampuannya. Ya itu saya kira ya pendidikan di kita itu sekarang seperti itulah. Jadi nggak kemana-mana. Teori dijejelin terus sama anak-anak itu kan. Nah, kontradiksinya gini kan. Anak-anak itu dinilai dari sejauh mana dia menguasai teori itu kan, raport ya. Nah, itu sekarang kan kalau masuk university itu kan ada istilahnya dari dari nilai raport dari mulai kelas 1 SMA sampai kelas 3 ya. Kalau itu excellent terus, nah itu masuk suatu prioritas tertentu ya. Nah, kemudian ya itu lepas dari tes masuknya kan di fakultas mana yang dia kehendaki misalnya. Nah, kalau itu kemampuan dia udah mencukupi gitu ya, bagus terus, excellent terus ya nilai raportnya. Kemudian tes masuk ke fakultas yang dia tuju juga bagus, lulus ya. Ini kan ini juga masih tentatif tuh. Nah, itu kalau ada yang mengkaitnya dengan siapa yang itu yang pertama masuk kan. Walaupun mereka ini sama-sama gitu kan, kemampuan kelulusannya sama-sama. Tapi yang celaka itu yang di bawah-bawah yang persis masuk tapi lebih di bawah itu. Nah itu yang sekarang itu harus ada kaitannya kemana-mana itu. Nah itu yang dinilai. Apalagi yang masuk dulu Akabri, sekarang itu apa sih namanya? Itu kan referensinya harus kalau ke kepolisian itu kan, ini maaf nih sama Pak yang lebih tahu barangkali Mas Aryo ya. Itu pernah adik saya juga itu ya ikut testing kepolisian dulu tuh. Nah, itu sampai akhir ya udah selesai gitu ya. Nah, terakhir itu ditanya
ini, ada saudara nggak katanya di kepolisian? Wah, kita sekeluarga itu sibuk mencari siapa kira-kira. Waduh, karena itu ada kaitannya untuk bisa terus gitu. Ya begitulah kira-kira gimana ya. Kita juga harus mungkin harus dengan segala macam kesadaran kita ya harus kita bisa merubah semuanya ini menjadi hal yang praktis untuk kehidupan dulu ya daripada cuma teori gitu. Saya kira gitu. Ya, Mas Rio. Ya, memang betul, Bapak. Itu memang udah jadi rahasia umum lah ya. Orang banyak yang tahu gitu. Saya apa ya? Di sini sharing lah untuk saya pribadi, pengalaman saya pribadi gitu. Tapi memang saya meyakini bahwa apa yang kita usahakan benar-benar dengan berdasarkan keyakinan yang sangat luar biasa, itu juga akan membuahkan hasil. Pada saat itu ya tahun 2099 lah, 99 2000 saya menjalani tes itu dari 18.000 orang di Polda Jateng gitu ya. Dan diterima cuman sekitar 600-an. Karena Bapak Ibu pisah gitu ya. Wes pokoknya serba cupet lah. Nek wong Jawa ngarani serba cupet. Jangankan untuk menyuap gitu ya. Saya masih ingat karena dari Semarang ke Purwodadi itu agak lumayan jauh, Bapak. Kadang tesnya beruntun gitu. Hari ini tes, besok harus tes lagi. Kalau saya balik ke kampung halaman jelas nggak terkejar. Itu saya sampai tidur-tidur di masjid gitu ya. Tapi saya sempat bersumpah dalam hati waktu itu memang. Kalau saya sampai tidak lolos ini, tidak lolos jadi anggota, saya tidak akan menginjakkan kaki di tanah kelahiran saya. Sumpah saya waktu itu. Pokoknya saya tidak akan pulang lah, tidak akan pulang di kampung halaman gitu. Ternyata apa yang kita yakini dan kita benar-benar kuat gitu ya, sumpah kita. Ya ada-ada aja Pak jalannya yang nolong kita gitu ya. Saya sendiri nggak tahu setelah sekian lama gitu. Ya baru-baru aja saya tahu ternyata ada yang nolong saya. Itu Pak Wakapolda ternyata yang nolong saya itu. Tapi saya tahunya baru Pak, baru tahu saya kalau dibantu gitu. Ya saya nggak, padahal kenal aja enggak gitu kan. Ya mungkin karena saya percaya ya sebuah keajaiban itu memang ada di saat kita itu kuat gitu. Ini kita. Ya sama juga waktu saya mau mempersatukan orang tua saya itu, saya juga sempat bersumpah. Saya tidak akan nikah kalau saya belum bisa mempersatukan orang tua saya gitu. Makanya saya telat Pak, telat nikah gitu. Tapi kalau kita yakini gitu, ya terbukti ya Pak ternyata. Jadi dalam segala hal memang tidak terlepas bahwa mungkin benar kita ada pelaras, ada percikan ilahi di diri kita gitu ya. Nah di saat kita sebenarnya mungkin apapun bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kan karena banyak pembelajaran, banyak masukan yang selama ini justru mengkerdilkan diri kita sendiri gitu loh. Membuat diri kita nggak percaya gitu ya. Terlalu bergantung dalam tanda kutip kepada mohon maaf sosok di luar diri kita gitu ya. Terserahlah itu nyebutnya apa gitu. Padahal di saat kita tahu persis bahwa di diri kita ada yang luar biasa, saya rasa sebenarnya apapun bisa kita ini gitu ya. Dan saya meyakini hal itu sekarang ini. Karena dulu kan dulu pemahaman saya masih bahwa apapun yang saya lakukan itu tergantung di luar diri saya gitu ya, yang disebut Tuhan gitu ya. Jadi apapun serba bergantung dia, apapun serba bergantung dia. Tanpa
ya akhirnya kepercayaan diri itu malah justru nggak ada gitu. Tapi dengan ya seiring waktu berjalannya tingkat spiritual saya, belajar sana belajar sini sampai terakhir ke Urantia, justru saya maksudnya percaya diri untuk meraih sesuatu hal yang lebih baik gitu ya, lebih besar ke depannya gitu, lebih percaya diri sekarang ini. Ya, Makanya di saat ada statement dari grup kita, salah satu anggota kita yang pengen merubah negeri ini ke arah yang lebih baik, ya saya sangat mendukung sekali gitu dengan Pak Gun. Saya berharap sekali beliau bisa membuat perubahan yang signifikan terhadap negeri ini. Sangat-sangat mendukung lah saya. Dan ini lengkap nih ternyata di paper 72 ini Pak Nup ya. Sampai di sini tentang partai, tentang organisasi, industrial, apa segala lengkap ternyata. Enak justru bisa untuk Ceritakan referensi. silakan Pak. Ya, ada itu ada yang menarik lagi nggak Pak situ? Ya yang jelas di sini kan tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, di bidang pendidikan bahkan termasuk pembelajaran tentang seks pun mereka percayakan sama keluarga, tapi memang ada guru-guru khusus yang ditunjuk. Jadi sampai pendidikan seks pun mereka ajarkan gitu ya. Apalagi pembelajaran yang lebih ini gitu kan. Jadi ternyata di sini detail sekali gitu loh. Termasuk kehidupan rumah tangga gitu loh. Kehidupan rumah tangga pun di sini ada gitu loh. Jadi sangat-sangat luar biasa ya untuk referensi. Kemudian juga mengenai kelihatan negara dia mendapatkan memiliki kekuasaan yang besar karena negara berfungsi sebagai sebetulnya ideologinya bukan ideologi kapitalis, ideologinya sosialis, ngatur jaminan hari tua. Betul, ada jaminan hari tua. Ya kan, jaminan hari tua dia ini, terus kemudian wajib belajar, sekolah gratis, kemudian macam-macam lah itu untuk menjamin supaya negara itu penduduknya makmur gitu. Dari sistem pajaknya mereka memang tinggi, tapi kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk-bentuk seperti itu. THR, bukan THR dalam pensiun ya, jaminan hari tua. Kemudian banyak lagi yang lain yang di mana pemerintah itu menjamin, termasuk kesehatan juga dijamin, dibantu, dan sekolah ya dibantu oleh negara. Jadi negara makanya sangat kuat karena dia pegang berbagai macam fungsi sosial untuk semua rakyat ya. Oleh sebab itu karena untuk kejahatan juga keras itu. Penanganan kejahatan juga keras, keterbelakangan mental orang gila aja ditangani gitu ya. Kalau yang cacat mental dikerja paksakan, kalau nggak bisa dibenerin lagi langsung dihukum mati gitu. Jadi ya mungkin Cina juga seperti itu kan. Kalau di kita kan di Indonesia koruptor aja bisa berkeliaran kayak begitu. Sampai presidennya hidup sederhana katanya. Mau pejabat-pejabatnya foya-foya katanya. Sampai ada yang ngomong seperti itu. Itu nggak akan terjadi nah, kalau negara itu seperti di dalam cerita ini, dalam buku Rantia ini. Wajib militer juga diberlakukan, kemudian Pemilu juga diatur di sini ada juga, ya, Pak. Lengkap, pemilu Pak. wajib loh Pak, masih harus memberikan suara Pak. Kalau nggak memberikan suara dihukum berat Pak.
mulai golput ya. Golput itu dihukum. Kalau kita ya mohon izin Bapak, ya. saya kebetulan ada WA, ini ada perintah dari saya. Oke. Saya disuruh ngecek di Laka ada anggota ini yang ini. Jadi mohon izin ini, mohon maaf, kebetulan piket memang. Nggak apa-apa. Saya kasih. izin Nggak dulu. apa-apa. Nggih, Ya, terima Pak kasih. Yusuf, Semoga Mas Ya, Nur, masukin, Mas. Mas Alis, Lihatin. nggih. ya. Harus ngecek Terima kasih, soalnya, Pak. nggih. Terima kasih Semoga berhasil. banyak. Ya, terima Siap, kasih nggih. sharingnya Mas Ya, Pak. Haryo. Terima kasih. Baik, nggih, rahayu, rahayu. Ada lagi Oke. Pak Nuk ya, nggak tahu di paper itu atau di paper mana tuh. Saya lihat di kehidupan di planet yang sudah maju itu antara lain pendidikan awal dari anak-anak itu Ya, di situ. sangat penting sekali ya, mental dan spiritual anak-anak itu dari mulai kecil ya. Kalau di kita tuh barangkali dari mulai TK dan di bawah TK itu apa sih namanya? Playgroup. Playgroup ya. Nah itu mereka itu tidak diasuh sama dalam pendidikan ya, tidak diasuh sama orang tuanya, tapi diserahkan kepada the elders katanya kan, itu istilahnya itu. Nah itu adalah orang-orang tua yang sudah sangat pengalaman di dalam membina mental spiritual ya. Itu karena orang tua itu dianggap sibuk bekerja, terus mereka juga kadang-kadang kalau orang tua yang masih pada muda itu kurang pengalaman kan. Nah jadi disitulah mulai anak-anak itu digembleng mentalnya itu supaya menjadi betul-betul pada saat tumbuh dewasanya itu dia itu akan ingat apa yang harus diperbuatnya dan harus diharmoniskan dengan sesama hidupnya, dan kemudian pada akhirnya dia harus mempunyai pegangan spiritual yang benar ya. Nah itu seperti kan setiap hari kita sharing mengenai masa kecil kita, pada saat mana kita mulai ingat gitu kan, kita itu bahwa sebenarnya itu pelaras kita datang gitu ya. Nah itu saya kira itu di situ ya kuncinya itu. Jadi itu kalau itu diingatkan dan diajarkan oleh para petua yang sudah sangat pengalaman ya, sehingga anak itu akan ingat gitu ya, akan pada saat dia mulai dewasa dan menjadi orang tua juga nantinya kan, akan ingat pendidikan masa kecilnya itu seperti apa gitu ya. Nah sehingga kemungkinan jurusan pemikiran ke arah yang negatif ataupun ya kalau kita sekarang itu ya ke arah materi 100% ya, kemudian terjadilah korupsi dan segala macam, itu tidak akan ada lagi gitu ya, karena dari kecil itu sudah diingatkan kesadaran akan peningkatan consciousness yang benar gitu. Kira itu antara lain ya yang harus kita tiru dari kehidupan di planet lain yang sudah lebih maju dari kita. Ada Mas Arief nih, selamat malam. Malam Pak, ini juga baru banget sampai rumah. Pulang ibadah. Silakan Pak, dilanjut Pak. Itu udah dari tadi ya, sharing pengalaman masing-masing ya, dan ada kaitannya dengan apa yang kita usahakan dan kita percayakan akan kita capai ya, tidak lepas daripada keterkaitan kita dengan percikan ilahi yang ada di dalam diri kita.
Itu sharing kita tadi itu dari mulai kita berdua dengan Pak Nugroho, kemudian Mas Alis datang, dan kemudian Haryo juga ikut. Itu. Ya, tadi saya juga sharing bahwa kalau kita berdoa untuk minta sesuatu, maka jawabannya kadang-kadang diberikan dalam bentuk suatu pendidikan. Bukannya langsung dijawab itu dengan semua kemudahan gitu kan. Biasanya orang berdoa kayak begitu ya, semoga diberikan kemudahan semua. Kalau kita yang saya alami gitu, dalam saya berdoa untuk bisa survive itu, punya keterampilan untuk bisa bekerja. Nah, saya diterjunkan dalam bidang di mana saya mesti berjuang, saya mesti belajar, ditekan dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan, tapi kemudian dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun, kemudian saya berhasil lah untuk mendapatkan itu dan bisa mencari pekerjaan. Dia punya keterampilan itu ya. Dulunya saya nggak tahu programming secara detail, tapi sekarang kemudian terjun jadi kerja di perusahaan, ngerjain programming beneran gitu. Dan ya dalam beberapa bulan bisa gitu. Nah, sekarang saya berani untuk masuk ke dunia kerja lagi, walaupun saya udah harus memulai lagi karir yang baru, tapi itu adalah jawaban untuk doa-doa saya yang dijawab dengan sebuah rentetan pendidikan, pengalaman langsung, tempaan di lapangan, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi gitu. Tapi itulah jawabannya sangat komprehensif. Jawaban untuk doa. Jadi kalau kita berdoa untuk minta tambahan penghasilan supaya kita mencukupi, ya kadang-kadang kita bisa mengalami gitu, diarahkan untuk seperti itu. Tadi Pak Arya cerita banyak bisa bisnis tambahan supaya dia tidak melakukan hal yang tidak baik di dalam tugasnya sebagai polisi, kan? Jadi polisi banyak tantangan untuk bisa cari duit dengan cara yang tidak baik gitu. Dia bisnis tempat lain, dan itu seperti itu mungkin. Jadi artinya kita ini dilatih sampai kita bisa. Itu kalau kita butuhnya untuk bisa survive, ya kita dilatih supaya kita bisa survive. Nanti bisa bekerja dan seterusnya. Dan tidak pandang umur ya, saya udah pensiun tapi sudah di training sebuah bidang yang baru gitu. Ya, itu dari saya tadi. Saya cerita gitu pada awal-awal itu. Intinya kita jangan menyerahlah dalam kehidupan ini. Ada banyak yang akan disediain lah sebagai jawaban untuk doa-doa kita. Kalau kita berdoa atau kita menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini, wah itu memang jalannya harus kita lakoni demi sesuatu yang akan lebih baik yang akan kita terima. Mungkin kita bisa ngeluh sekarang, kenapa kok begini, kenapa begini. Ya, tapi pada akhirnya toh baik-baik saja itu. Ternyata baik, semuanya baik gitu. Jadi semua itu ada rancangan, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Yang benar kata Bu Rantia bahwa kalau supaya hidup kita diperkaya, maka kita disuruh melewati jalan-jalan yang kadang berliku-liku, yang kita mengubah paradigma hidup kita, sifat-sifat kita, atau sesuatu dalam hidup kita yang perlu diubah, itu kita akan diperkaya. Mungkin itu dari saya. Mas Alis tadi juga sharing juga mengenai itu, kesulitan-kesulitan dialami tadi ya Mas Alis, dengan mendiang istrinya ya, tadi ya. Itu juga dan tidak tidak nyogok tadi itu menarik gitu. Kan banyak orang yang melakukan hal semacam itu ya, cari jalan pintas kan ya.
mencari bisa untuk kerja di perusahaan swasta, dan itu suatu prestasi sendiri itu jadi engineer. Kalau saya lihat postingan Anda di Instagram itu, di LinkedIn, itu menarik loh. LinkedIn ya. Terus kelihatan profesionalitasnya itu kelihatan gitu. Ada studi-studi yang Anda lakukan, mungkin ada kan sebagai engineer kan memang harus mengetahui sekali kan ilmu material kan, ilmu tentang materi kan. Iya, banyak hal yang istilahnya saya jadi posisi sekarang kan memang banyak, Pak. Dulu kerja itu waktu ketika menikah dengan istri, gonjang-ganjing perusahaan di Jawa mau kolaps, terus kondisi istri sakit kan butuh biaya, Pak. Nah, itu kan saya berusaha sekali untuk istilahnya pindah ke tempat lain. Tadinya memang saya mengarahnya ke Jawa aja, yang bisa nanti saya bisa nengok istri macam-macam. Ternyata Tuhan mengarahkan ke sini. Mengarahkan ke sini dengan istilahnya kemampuan yang istilahnya saya nggak punya sebelumnya, diasah di sini benar-benar. Cuma kalau seperti yang Pak Nuk tadi bilang, memang kata buku Randa berliku ya memang berliku. Justru ketika kita meminta doa A, itu pasti nggak sampai A dulu, harus muter dulu untuk pelajaran hidup kita. Ya itulah evolusi jiwa kita ya di situ, Pak. Itu salah satu istilahnya apa ya, gemblengan mental kita. Ketika kita mempunyai, dalam buku Rantai kan dibilang kita punya jiwa kan, Pak, jiwa yang bertumbuh. Nah, itulah salah satu intinya kehidupan ini membuat jiwa kita bertumbuh, yaitu itu benar-benar saya rasakan. Benar sekali, Pak. Makasih. Benar sekali. Itu tadi mungkin. Ya, satu komentar, Pak. Ini saya mah jadi agak dijavu ini. Sebelum saya mengenal buku Rantia, saya itu membaca karyanya Neil Donald Walsh. Beliau kan seorang istilahnya menulis buku itu kan berdasarkan tuntunan dari dalam, intinya begitu. Jadi dia menulis buku suatu percakapan, dia punya pertanyaan apa, tahu-tahu dia menulis sendiri. Nah, itu yang Pak Richard juga sudah membaca sampai versi yang keempat, seri yang keempat. Saya malah belum. Satu hal yang saya ingat itu tentang pendidikan, Pak. Di dalam buku Neil Donald Walsh, kalau nggak salah itu ya buku yang kedua, itu inti buku yang pertama itu tentang diri, inti yang buku kedua tentang lebih ke tatanan sosial manusia. Itu dijelaskan bahwa di peradaban yang maju, intinya di luar bumi, itu ada pendidikan di mana kalau di buku Rantia itu tadi dibilang anak-anak itu dititipkan ke seorang yang lebih mengerti. Nah, itu juga ada itu di situ. Jauh sebelum saya mengenal buku Rantia, saya sudah jadi istilahnya memori saya terbawa ketika saya membaca buku Neil Donald Walsh. Pendidikan itu memang sangat penting. Jadi inti dari pendidikan kita di bumi, bahkan di Indonesia, itu memang belum bagus karena belum sesuai dengan istilahnya standar basic tentang spiritualisme itu istilahnya belum ditanamkan secara utuh. Kalau saya menyadur dari buku tersebut, intinya begini, ketika anak-anak itu sudah mampu memahami tentang sains, tetapi ketika moralitasnya belum terbangun, itu akan jadi tendensi yang buruk di masa depan. Misalnya begini, si Budi itu usia katakanlah 6 tahun, dia punya adik si Rudi lah katakanlah 4 tahun. Ketika si Budi sudah bisa mengerjakan perkalian, penjumlahan, bahkan pangkat-pangkat ataupun apa, tetapi ketika dia masih menggigit adiknya atau gimana, itu pendidikannya gagal. Moralitas di situ yang ditanamkan, spiritualismenya belum tertanam, itu sistem pendidikannya gagal. Intinya seperti itu sih. Ya, saya kira cocok dengan tadi yang saya kemukakan ya, bahwa memang pendidikan awal dari mulai anak kecil itu soal moralitas dan spiritual ya, sehingga dia pada saatnya nanti berangkat jadi dewasa, dia akan ingat terus tuh apa yang diajarkan oleh para orang tua yang mendidiknya itu. Kira memang seperti itu.
Ya udah jam 10, Pak. Ya, saya kira kita cukupkan Mas aja. Arief nggak ada komentar? Wah, dia udah Bagi tidur duluan. baru datang. Ya sudahlah. Ini saya dapat anjuran dari dokter, kalau tidur jangan sampai lebih dari jam 11 katanya. Jadi saya mau disiplin sekarang tuh, jam 10 tuh dah siap-siap masuk tempat tidur. Iya, Pak. Sama, Pak. Saya juga. Ini Pak, banyak yang nggak hadir ya, Pak ya? Iya, banyak. Iya. Saya mau nunggu-nunggu Mas Aar ini, Kang Aar nggak ada. Iya, kemarin sempat kami kontak-kontakan, dia tanya banyak hal mengenai gear itu, terus kami sempat kami meditasi bareng kemarin itu sempat sekitar hari apa ya, hari Jumat apa Kamis lupa saya. Kami berdua kami sharing-sharing, makanya saya tunggu kok nggak ada, nggak muncul. Dia pindahan kantor katanya apa tuh. Oh, iya. Oke, saya kira teman-teman kita cukupkan sampai di sini ya malam ini. Terima kasih atas sharingnya semua, Pak Nur. Terima kasih, Mas Ale, Mas Aryo udah pergi duluan, dari Arief datang terlambat. Oke, nanti hari Rabu kita ketemu lagi. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye, sampai hari Rabu.